Bab 1423, Teng Lingxi. Gunung Bintang 6. Itu adalah tempat yang agak terkenal di wilayah selatan yang dikenal indah. Ada 6 puncak utama, puncak kediaman surgawi, puncak jembatan surgawi, puncak rahasia surgawi, puncak asimilasi surgawi, puncak berkat surgawi dan puncak 7 pembunuhan. 6 puncak utama berhubungan dengan 6 bintang duel selatan di Cakrawala dan berinteraksi dengan langit dan bumi dengan ki roh yang kaya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika master pendiri sekte duel selatan bepergian ke sini dan menemukan surga ini, ia mendirikan sektenya di sini. Sekte ini berkembang pesat dan menghasilkan banyak pembudidaya terkenal. Tapi sekarang, wilayah Gunung Bintang 6 berwarna merah darah dan dipenuhi tanaman merambat dengan wajah manusia. Dikemas padat, itu menyeramkan dan menyerupai pemandangan dari neraka. Tanaman merambat berwarna darah meluas dengan cepat selama 10 tahun terakhir dan telah menempati area dalam jarak 50 km dari Six Stars Mountain. Tidak ada makhluk hidup lain dalam radius 50 km dari tanaman merambat berwarna darah. Vegetasi menjadi layu. Tanah tandus dipenuhi dengan kerangka. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, ras anggur darah. Ini adalah satu-satunya ras flora di antara 9 ras primordial. Itu karena ras anggur darah adalah yang paling mendominasi di antara ras flora. Selama bloodfin tumbuh di suatu wilayah, nutrisi flora lain akan tersedot kering sampai mati. Selanjutnya, ras bloodfin sangat kejam dan haus darah. Jika ada makhluk hidup yang menginjakan kaki ke wilayah ras anggur darah, mereka akan dilahap daging dan darah, tidak meninggalkan apapun selain kerangka. Bahkan di era primordial, ras bloodfin tidak diizinkan muncul di habitat ras primordial lainnya. Puncak 7 pembunuhan. Di sebuah istana yang penuh dengan tanaman merambat darah, seorang pemuda berjubah darah merah duduk di kursi tinggi. Dia memegang labu berwarna darah di tangan kirinya dan di bawahnya ada singgasana yang terbuat dari tulang. Di sekitar tahta ada lingkaran besar tengkorak manusia yang berlumuran darah. Ini adalah tuan muda dari ras anggur darah, Teng Lingxi. Pada saat itu, lebih dari 10 pembudidaya dengan ekspresi ketakutan melayang di depan Teng Lingxi. Mereka semua pucat dan gemetar ketakutan. Meskipun para pembudidaya itu kotor, jubah mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah pembudidaya dari sekte duel selatan. Fufu. Teng Lingxi melihat para pembudidaya di depannya dan tersenyum sinis, berkata dengan suara lembut, "Jangan takut, jangan takut. Bersikaplah patuh." Saat ia berbicara, lebih dari 10 tanaman merambat berwarna darah ukuran lengan diperpanjang dari jubah darah lebar Teng Lingxi dan melingkar ke arah pembudidaya. Oh, mata para pembudidaya itu dipenuhi dengan ketakutan saat mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak bisa bergerak atau berbicara dan hanya bisa mengeluarkan suara teredam. Lebih dari 10 pembudidaya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tanaman merambat darah yang tebal dan mengerikan mendekati mereka. Proses ini merupakan siksaan besar bagi para pembudidaya. Tidak dapat menahannya, seorang pembudidaya wanita mogok dan pingsan di tempat. Para pembudidaya lainnya juga bergidik dan menatap Teng Lingxi dengan memohon. Teng Lingxi memiliki ekspresi puas saat dia menikmati rasa takut akan makanan di depannya. Di matanya, para pembudidaya ini tidak lebih dari makanan. Mereka adalah makanannya. Di era primordial, manusia adalah ras terlemah dan hanya bisa diperbudak sebagai makanan. Semakin takut makanannya, semakin bersemangat pemuda berjubah darah itu. Meskipun ras anggur darah adalah salah satu dari 9 ras primordial dan memiliki garis keturunan yang kuat, mereka hanya bisa hidup dengan hina selama bertahun-tahun. Teng Lingxi sudah cukup. Untungnya, kekayaan ras manusia telah habis dan era ras primordial telah tiba. Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Teng Lingxi tersenyum lembut. Namun, aku masih akan memakan kalian. Saat dia berbicara, wajah manusia melingkar di atas tanaman merambat berwarna darah tiba-tiba terbelah, memperlihatkan taring tajam dan bau darah yang menyengat. Sebuah pohon anggur darah tiba-tiba muncul dan memakan kepala seorang kultivator. Pohon anggur berkedut dan menelannya sedikit demi sedikit. Para pembudidaya yang tersisa takut kehabisan akal ketika mereka melihat itu. Kekuatan hidup seorang kultivator terkuras dengan cepat dan tatapannya meredup. Orang itu ketakutan setengah mati. Mendesah. Teng Lingxi menghela nafas. Aku harus memakanmu secepat mungkin. Setelah Anda mati, daging Anda tidak akan segar lagi. Pohon anggur darah membuka mulutnya dan menelan pembudidaya. Sesaat kemudian, anggur darah pertama yang menelan membuka mulutnya sekali lagi dan meludahkan tumpukan tulang yang ternoda darah segar. Para pembudidaya yang tersisa putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap.
Tak lama, lebih dari 10 pembudidaya dimakan oleh pemuda berjubah darah. Teng Lingzi menghela napas panjang dan menjilat lidah merahnya yang mengerikan dengan ekspresi senang. Labu berwarna darah di telapak tangan kirinya berubah menjadi lebih hidup dan menyeramkan. Melapor masuk, Tuan Muda. Saat itu, seorang klan Bloodfin di samping istana berkata dengan suara yang dalam, tidak banyak makanan yang tersisa di penangkaran Six Stars Mountain. Itu mungkin hanya bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Petik 2. Sepertinya aku harus keluar dan mengambil makanan kembali. Teng Lingzi memutar lehernya. Ratusan ribu makanan dari Sekte Duel Selatan ini benar-benar tidak berharga. Hanya dalam 10 tahun, mereka pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memukul bibirnya seolah-olah dia sedang bernostalgia. Sebenarnya, ada sebuah biara di wilayah selatan yang memiliki cukup makanan. Terlebih lagi, semuanya berkualitas baik. Teng Lingzi menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah. Anda mengacu pada biara Dapamkara, Tuan Muda. Klan Bloodfin di bawah bertanya. Iya, Teng Lingzi mengangguk. Biara Dapamkara adalah salah satu dari 6 biara Buddha di dunia kultivasi manusia. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Klan Bloodfin menganalisis. Teng Lingzi tertawa. Jika kita ingin menyerang biara Dapamkara, kita tentu harus mengundang ayahku. Ah, jika pemimpin klan menyerang, tidak akan ada keraguan tentang itu. Klan Bloodfin mengangguk. Teng Lingzi tersenyum. Sebenarnya biara Dapamkara hanya kuat di permukaan saja. Murid tituler mereka telah berada di tangan saya selama 10 tahun, namun, tidak ada yang berani datang. Petik 2. Saya menduga bahwa tidak ada kaisar di biara Dapamkara di generasi ini. Kamu benar-benar bijaksana, Tuan Muda. Klan Bloodfin buru-buru tersanjung sebelum bertanya, kapan Anda siap untuk menyerang biara Dapamkara dengan pemimpin klan, Tuan Muda? Tidak perlu terburu-buru. Teng Lingzi berkata dengan acuh tak acuh, begitu saya menyerap semua kekuatan kayu Ashoka, saya mungkin bisa menjadi leluhur setengah bela diri atau bahkan maju ke alam leluhur. Pada saat itu, saya bisa meratakan biara Dapamkara tanpa ayah saya ikut campur. 3 keluarga bangsawan akan menjadi yang berikutnya setelah kita meratakan biara Dapamkara. Pada saat itu, seluruh wilayah selatan akan berada dalam kendali ras Bloodfin. Klan Bloodfin juga bersemangat dan melanjutkan. Iya, Teng Lingzi mengangguk. Itu untuk masa depan dan kami akan mengesampingkannya untuk saat ini. Benar? Apakah ada berita tentang Desolate Martial? Saya mendengar bahwa yang sekarang ini adalah tubuh lotus hijau penciptaan. Jika kita bisa menangkapnya, dia akan menjadi tonik terhebat bagiku. Belum. Klan Bloodfin menjawab, jika ada berita, saya pasti akan segera melaporkannya. Iya, Teng Lingzi mengingatkan, ras primordial lainnya juga telah menetapkan lencana pembunuh mereka untuknya. Awasi dia baik-baik. Jika Desolate Martial muncul, kita tidak boleh membiarkan ras dewa dan mata surgawi menguasainya terlebih dahulu. Petik 2. Aku pasti akan menjadi orang pertama yang memakan daging Desolate Martial. Bab 1424, Pembantaian melalui Gunung 6 Bintang. Setelah meninggalkan biara Dapamkara, Suzimo tiba di dekat Gunung Bintang 6 dalam waktu kurang dari 10 hari. Dari jauh, Six Stars Mountain berwarna darah. Tanaman merambat yang mengancam merangkak di seluruh gunung dan bumi dengan padat. Labu berwarna darah tumbuh di tanaman merambat dan bergoyang dengan angin, berkilauan dengan kilatan darah iblis. Ekspresi Suzimo dingin. Dia tidak menyembunyikan jejaknya dan terbang ke udara, melaju menuju Gunung 6 Bintang. Sekarang dia telah memasuki ranah tubuh bersama dan tubuh sejati teratai hijaunya telah mengalami transformasi lengkap. Selain leluhur, tidak banyak orang di daratan Tianhuang yang bisa menekannya. Tidak perlu baginya untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya. Dia adalah Martial Desolate. Alasan mengapa dia menerobos ke Six Stars Mountain hari ini adalah karena dia ingin menyelesaikan skor dengan ras Bloodfin. Saat Suzimo tiba di batas luar Gunung Bintang 6, tanaman merambat darah merasakan ki darah di tubuhnya dan mulai memanjat ke arahnya. Sebenarnya ada seorang kultivator yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Hehehehe, apa garis keturunan yang kuat? Aku bisa berubah wujud menjadi manusia setelah melahapnya. Beberapa tanaman merambat darah bersemangat. Tanaman merambat darah di batas luar Gunung Bintang 6 memiliki alam kultivasi yang rendah dan bahkan tidak bisa mengambil bentuk manusia. Karena itu, mereka tidak dapat melihat kekuatan Suzimo yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, ratusan tanaman merambat berwarna darah melingkar ke arah Suzimo seperti orang gila, ingin meminum darahnya dan memakan dagingnya.
Suzimo bahkan tidak melihat sulur darah saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan menyalurkan roh esensinya. Astaga! Tiba-tiba, 3 bola api dengan warna berbeda muncul di samping Suzimo. Merah, api Dao abadi. Emas, api Dao Buddha. Hitam, Fin Dao Fire. Ini adalah seni Dharma dari Sutra Hati Api Merah, lentera berputar api merah. 3 api Dao mengepung Suzimo dan berputar perlahan, membentuk penghalang api. Saat tanaman merambat darah menyerbu ke depan dan mengungkapkan mulut mereka yang berlumuran darah, mereka bertabrakan dengan lentera berputar api merah. Saat ini, Suzimo berada di ranah tubuh bersama. Kekuatan dari Scarlet Flame Revolving Lantern adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak berani diambil oleh beberapa sulur darah Conjoined Body, apalagi sulur darah tingkat rendah ini. Bagaimanapun, ras Bloodfiend adalah flora. Meskipun mereka memerintah di antara flora lainnya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kelemahan. Flora paling takut dengan api. Adapun Suzimo, dia mengolah sutra mental api merah. Penguasaan apinya sangat kuat dan 3 api Dao yang disulapnya bahkan lebih menakutkan. Tanaman merambat darah berubah menjadi abu seketika ketika mereka menyerang. Mencicit, mencicit. Ketika tanaman merambat berubah menjadi abu, tubuh asli mereka mengeluarkan tangisan tajam. Tanaman merambat lainnya di tubuh mereka ingin mundur dan menghindari 3 api. Namun, 3 api Dao sangat ganas dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh tanaman merambat darah tingkat rendah ini. Setiap percikan yang mendarat di tubuh mereka akan menyala dan api akan meluas ke seluruh tanaman merambat darah. Dalam sekejap mata, anggur darah lengkap dibakar menjadi abu. Ekspresi Suzimo dingin saat dia berjalan ke Gunung Bintang 6 tanpa berhenti sama sekali. Dikelilingi oleh 3 api Dao, dia langsung menyerang. Kemanapun dia lewat, api melonjak ke langit dan tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya binasa di lautan api. Tentu saja, kultivasi tanaman anggur darah itu tidak tinggi dan mereka bahkan tidak bisa mengambil bentuk manusia. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat api turun dan membakar mereka menjadi abu. Siapa di sana? Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah ras Bloodfiend. Seorang ahli dari ras Bloodfiend dalam bentuk manusia muncul dan berdiri di udara. Dia melihat api tidak jauh dan bertanya dengan keras dengan ekspresi marah. Meskipun makhluk ras anggur darah dapat mengambil bentuk manusia, alam kultivasinya hanya berada di alam karakteristik Dharma. Wilayah ras anggur darah. Suzimo mencibir dan menjentikkan jarinya dengan santai tanpa memandangnya. Pedang Ki meledak. Cahaya putih merobek kehampaan dan langsung memasuki glabella dari Bloodfiend Dao Lord. Mata orang itu melebar tidak percaya. Pedang Ki terlalu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Sebuah garis miring. Itu menembus kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Mayat Bloodfiend Dao Lord jatuh dari udara. Berdebur, berdebur, berdebur. Ketika mereka melihat itu, tanaman merambat darah yang ingin maju terkejut dan melarikan diri menuju 6 puncak utama. Ini buruk, ada penyusup musuh. Banyak tanaman merambat darah berteriak saat mereka melarikan diri. Suzimo maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di 6 puncak utama tak lama. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berbalik, merasakan sesuatu. Di kaki gunung tidak jauh, ada ruang kosong besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat darah yang membentuk pagar. Banyak pembudidaya berkumpul di dalam dan ada lebih dari 10.000 dari mereka. Atau lebih tepatnya, para pembudidaya itu tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Dia tidak tahu apa yang dialami oleh para pembudidaya itu tetapi mereka disiksa hingga keadaan di mana mereka tidak menyerupai manusia atau hantu. Setiap pembudidaya mengenakan pakaian compang camping yang samar-samar bisa dikenali sebagai jubah sekte duel selatan. Wajah para pembudidaya itu layu dan kuning dengan ekspresi putus asa. Masing-masing dari mereka memiliki lingkaran besi di leher mereka yang terhubung ke rantai raksasa dan yang lainnya dikunci ke pagar tanaman merambat darah. Mereka semua memiliki tatapan kosong dan ekspresi mati rasa. Bahkan ketika mereka melihat Suzimo di udara melalui celah di pagar, ekspresi mereka tidak berubah dan mata mereka mati. Mata Suzimo melebar tak percaya saat sebuah kemungkinan terlintas di benaknya dan tubuhnya sedikit gemetar. Mungkinkah ras Bloodfiend membesarkan pembudidaya manusia seperti binatang? Suzimo sangat marah dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya tampak menyala dengan api. Di beberapa buku kuno atau dari yang lain, dia pernah mendengar tentang nasib tragis manusia di zaman purba. Manusia lemah dan diperbudak oleh 10.000 ras. Bahkan, mereka diperlakukan sebagai makanan dan persembahan oleh ras lain. Ketika dia mendengar itu, Suzimo juga merasa emosional. Tetapi sekarang setelah dia menyaksikannya secara pribadi,
dia benar-benar mengalami keputusasaan yang dialami manusia di era primordial. Itu adalah perasaan tragis dari ketidakberdayaan dan keputusasaan. Suzimo mengambil napas dalam-dalam dan dalam sekejap, dia tiba di luar pagar. Percikan muncul dari ujung jarinya dan membakar seluruh tempat menjadi abu. Ketika pembudidaya Sekte Duel Selatan melihat Suzimo, mereka semua memiliki ekspresi ketakutan dan meringkuk menjadi bola seperti burung yang ketakutan. Pedang pembunuh surgaki ditembakkan dari ujung jari Suzimo dan melesat menembus kerumunan dengan ketajaman tak berujung. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam bergema di mana-mana saat bunga api beterbangan. Hanya dalam selusin napas, rantai yang mengikat para pembudidaya terputus oleh Heaven Slaying Sword Ki. Namun, meskipun pagar di sekitarnya hilang dan rantai di tubuh mereka putus, para pembudidaya itu tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mereka tampaknya mati rasa untuk itu. Suzimo mengamati kerumunan dan memindai 2 kali dengan hati-hati dengan ekspresi sedikit kecewa. Awalnya, dia sangat menantikan untuk melihat Ming Zhen di keramaian. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun setelah mencari. Rekan Taois Su. Saat itu, suara lemah terdengar dari kerumunan. Bab 1425, bayar dengan darah. Suzimo menoleh. Suaranya terlalu lembut, hampir seperti nyamuk. Jika bukan karena pendengarannya yang kuat, dia mungkin tidak menyadarinya. Tatapannya mendarat pada seorang kultivator wanita di kerumunan. Rambut pembudidaya perempuan itu acak-acakan dan dia meringkuk menjadi bola, bersembunyi di antara kerumunan. Namun, ada sedikit vitalitas dan kekuatan di matanya dibandingkan dengan orang lain. Kamu adalah... Tatapan Suzimo membeku. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menyelidiki, Tang Xiyun. Kultivator wanita mengangguk berulang kali ketika dia mendengar nama itu. Dia menyeka lumpur di wajahnya dan mengungkapkan fitur wajahnya. Meskipun dia masih kotor, dia bisa dikenali. Ini benar-benar kamu. Suzimo terkejut, untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat bertemu dengan seorang teman lama di Sekte Duel Selatan. Tang Xiyun berdiri dan ingin berjalan menuju Suzimo. Namun, dia ragu-ragu sejenak karena takut. Datanglah kemari. Aku tidak akan menyakitimu. Suzimo mengangguk. Ketika dia mendengar itu, Tang Xiyun mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari kerumunan. Keindahan nomor 1 dari Sekte Duel Selatan di masa lalu tidak lagi seanggun sebelumnya. Kembali ketika mereka berdua pertama kali bertemu di medan perang kuno, mereka berdua berada di ranah inti emas. Tapi sekarang, Suzimo telah memasuki alam tubuh bersama dan menjadi sosok perkasa yang maha kuasa. Namun, Tang Xiyun hanya berada di ranah Nas Chen Sol. Perbedaan di antara mereka semakin lebar. Di medan perang kuno saat itu, ada ratusan ribu teladan, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa mengejar Suzimo. Apakah Anda melihat seorang biksu dari biara Dapamkara 10 tahun yang lalu? Suzimo memandang Tang Xiyun dan bertanya dengan suara yang dalam. Mengingat sejenak, Tang Xiyun bertanya, apakah dia seorang biksu muda yang membawa lentera hijau? Betul sekali. Mata Suzimo berbinar saat dia bertanya, di mana dia? Apakah dia masih hidup? Kembali di tanah warisan Dao, Ming Zhen muncul dan bertarung bersamanya. Senjata Dharma takdirnya adalah lentera hijau. 10 tahun yang lalu, berkat biksu ini, beberapa pembudidaya Sekte Duel Selatan berhasil melarikan diri. Tang Xiyun menghela nafas dengan lembut. Namun, alam kultivasi biksu itu tidak cukup tinggi dan dia masih tidak bisa mengalahkan tuan muda dari ras anggur darah dan ditekan oleh yang terakhir. Setelah bertahun-tahun, dia pasti mati. Suzimo mencengkeram tinjunya dengan lembut dengan ekspresi dingin. Rekan Taois, tidak, Senior Su. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan kami? Tang Xiyun menyadari bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar dan tidak lagi pantas untuk memanggilnya sebagai rekan Daois. Dia mengubah cara bicaranya dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan gelisah. Iya, Suzimo mengangguk dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk disimpan di tas penyimpanan sebelum menyerahkannya kepada Tang Xiyun. Bagikan ramuan ini dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tangan Tang Xiyun bergetar saat dia menerima tas penyimpanan, air mata langsung mengalir di wajahnya. Namun, para pembudidaya lainnya masih mati rasa ketika mereka menyaksikan pemandangan itu dengan linglung tanpa kegembiraan melihat dunia sekali lagi. Orang-orang ini, menatap ekspresi para pembudidaya itu, Suzimo merasakan kesedihan. Tang Xiyun tersenyum pahit. 10 tahun yang lalu, ras Bloodfin menyerang tempat ini dan Master Sekte kami tewas dalam pertempuran. 3 sosok perkasa dan leluhur setengah bela diri meninggal. Petik 2. Namun,
Kami tidak bisa bertahan melawan pasukan Bloodfin. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh sekte duel selatan jatuh ke tangan ras anggur darah. Selain biksu yang membantu ratusan orang melarikan diri, ratusan ribu murid lainnya dibesarkan seperti binatang buas oleh ras anggur darah supaya mereka bisa makan makanan segar. Selama bertahun-tahun, ras anggur darah memenjarakan kami di sini dan menyegel kekuatan dharma kami. Kita bahkan tidak bisa bunuh diri. Pada saat itu, niat membunuh muncul dari mata Suzimo. Tang Xiyun meratap, selama 10 tahun terakhir, ras anggur darah telah mengkonsumsi lebih dari 100 pembudidaya sekte duel selatan setiap hari. Tidak peduli bagaimana kami memohon atau berjuang, tidak ada yang berubah. Kami hanya bisa menyaksikan rekan sekte kami menurun sedikit demi sedikit. Petik 2. Itu ratusan ribu rekan sekte kita. Saat ini, hanya kita yang tersisa. Tang Xiyun tidak bisa menahan keduanya dan hancur secara mental, menangis. Ketika para pembudidaya itu membuka mata mereka setiap hari, mereka tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup hari itu atau apakah mereka akan dimakan sebagai makanan. Awalnya, kami memiliki secercah harapan. Wajah Tang Xiyun dipenuhi air mata saat dia tersenyum pahit. Bagaimanapun, ratusan rekan sekte kami melarikan diri. Kami berharap mereka akan mencari bantuan dari sekte atas atau super lainnya. Mungkin, beberapa ahli ras manusia kita mungkin datang dan menyelamatkan kita dari kesengsaraan kita. Namun, kami menunggu selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan tidak ada yang datang. Akhirnya, kami menyerah. Su Zimo terdiam. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga buku-buku jarinya menjadi sangat pucat. Bahkan jika pembudidaya sekte duel selatan mencari bantuan, tidak ada sekte atau faksi yang akan bergegas menyelamatkan mereka dari kesengsaraan mereka. Siapa yang akan memprovokasi musuh besar seperti ras anggur darah untuk beberapa pembudidaya yang tidak terkait dengan mereka? Manusia telah menjalani kehidupan yang damai terlalu lama. Mereka tidak lagi memiliki dorongan dan keunggulan zaman kuno. Tak satu pun dari mereka memiliki ketangguhan pantang menyerah untuk melawan ras primordial dengan berani. Orang bijak-bijak kuno dari umat manusia, baik itu pembudidaya tingkat rendah atau tokoh perkasa dan leluhur, adalah benar dan saling menjaga. Jika mereka melihat pemandangan ini hari ini, mereka mungkin akan meneteskan air mata frustrasi dan berdarah dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saat ini, sebagian besar pembudidaya bahkan telah melupakan penderitaan manusia di era purba. Mereka lupa bahwa dalam perang kuno, leluhur meninggal, kaisar terbunuh dan banyak ahli manusia bertarung dengan sekuat tenaga sebagai ganti perdamaian umat manusia. Bahkan sekte super seperti Biara Dapamkara, salah satu dari 6 biara Buddha, hanya peduli dengan kesejahteraan mereka sendiri, siapa yang akan menonjol untuk menyelamatkan semua orang dari sekte duel selatan. Aku sedikit terlambat. Suzimo memandang semua orang dari sekte duel selatan dan berkata perlahan, tapi jangan khawatir, dengan saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Terlepas dari beberapa yang memiliki secercah harapan yang menyala kembali di mata mereka, sisanya masih muram dan mati rasa. Rekan Taois, dia adalah Desolate Martial, Dao Lord Desolate Martial yang mengguncang dunia dan mendirikan Martial Dao. Terperangkap di sini, pemahaman Tang Xiyun tentang Su Zimo masih terjebak pada beberapa rumor yang dia dengar di masa lalu. Dia juga tidak tahu bahwa Su Zimo sudah menjadi sosok perkasa tubuh bersama. Di kota fenomena segudang, dia adalah orang yang menekan ras raksasa dan dewa dan menyelamatkan paragon manusia. Sekarang Dao Lord Desolate Martial ada di sini, kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Petik 2. Tang Xiyun memandang semua orang dari Sekte Duel Selatan dan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada para pembudidaya saat dia berbicara. Kebanyakan orang acuh tak acuh. Apa gunanya Dewa Dao karakteristik Dharma? Bahkan leluhur setengah bela diri terbunuh. Semua orang mati. Hahaha. Seorang kultivator tertawa terbahak-bahak. Su Zimo memiliki ekspresi sedih. Meskipun orang-orang ini masih hidup, mereka tidak berbeda dengan orang mati. Dao Lord Desolate Martial, tolong bunuh aku dan beri aku akhir yang cepat. Itu akan menjadi kelegaan terbesar bagi saya, seorang kultivator bersujud kepada Su Zimo dan memohon dengan lembut. Dao Lord Desolate Martial, tolong beri kami kematian. Sejumlah besar pembudidaya berlutut. Ketika dia melihat itu, mata Su Zimo memerah dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah dan kesedihan di hatinya. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan melolong. Bloodfin Rache, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Bab 1426, Membakar Gunung. Persuasi dan penghiburan biasa tidak bisa lagi membebaskan para pembudidaya Sekte Duel Selatan dari ketakutan mereka.
Selama 10 tahun terakhir, ketakutan itu telah mengakar di hatinya. Para pembudidaya Sekte Duel Selatan ini hanya bisa digerakkan pada pembantaian sejati dengan darah segar dari ras Bloodfin. Pada saat itu, mereka akan menyadari bahwa meskipun ras anggur darah adalah bagian dari 9 ras primordial, mereka tidak terkalahkan. Tatapan Suzimo meningkat dan kekuatan Dharma melonjak saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan. 3 api Dao yang awalnya mengelilinginya berkumpul dengan cepat dan membentuk api 3 warna yang memancarkan aura gemetar. Api Samadhi Dao. Semua orang dari Sekte Duel Selatan melihat nyala api yang memantul dengan ekspresi ketakutan dan tidak berani mengatakan apa-apa. Pergi. Suzimo naik perlahan ke udara dan melemparkan api 3 warna di tangannya ke arah Six Stars Mountain. Pada saat yang sama, nyala roh essence meledak dari gelabelannya dan memasuki nyala api 3 warna. Api melonjak. Api Caturadi Dao. Sekarang Suzimo telah berkultivasi ke alam tubuh bersama. Kekuatan api Caturadi Dao adalah sesuatu yang bahkan leluhur setengah bela diri tidak dapat menahannya. Namun, pada saat itu, dia sudah memicu niat membunuhnya dan ingin membunuh semua makhluk ras Bloodfin di Six Stars Mountain. Dia tidak punya niat untuk menahan diri dan memberikan semuanya. Astaga! Api mengamuk-mengamuk. Suzimo menyalurkan roh esensi dan kekuatan dharmanya melonjak saat api Caturadi Dao menyebar dan menyala terus-menerus. Beberapa makhluk ras anggur darah yang tidak bisa mengambil bentuk manusia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat api Caturadi Dao terbakar, mereka menjerit dan berjuang saat mereka berubah menjadi abu. Beberapa makhluk ras Bloodfin ingin melarikan diri dalam bentuk manusia mereka. Namun, api Caturadi Dao sangat kuat dan mereka tidak dapat bertahan bahkan jika satu percikan api mengenai mereka. Suzimo mendorong roh esensinya hingga batasnya. Kecepatan Caturadi Dao Fire juga sangat cepat. Beberapa makhluk ras anggur darah yang bereaksi lebih lambat ditangkap oleh Caturadi Dao Fire dan dibakar menjadi abu. Dalam sekejap mata, Six Stars Mountain dilalap lautan api. Semua orang dari Sekte Duel Selatan menyaksikan dengan mata melebar dan mulut ternganga, mereka tidak bisa lagi berbicara. Adegan ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Lebih dari setengah ras Bloodfin yang kejam dan haus darah yang awalnya mereka anggap tak terkalahkan dibakar oleh api itu. Sebagian besar makhluk ras Bloodfin yang dibakar oleh Caturadi Dao Fire berlevel rendah. Meski begitu, sepotong harapan dihidupkan kembali di mata semua orang dari Sekte Duel Selatan. Api Caturadi Dao meluas terus-menerus dan menyelimuti seluruh wilayah Gunung Bintang 6. Namun, ketika api mencapai kaki 6 puncak utama, mereka tidak bisa maju lebih jauh. Seolah-olah mereka terhalang oleh kekuatan yang kuat. Masih ada ribuan makhluk ras Bloodfin yang melarikan diri ke 6 puncak utama untuk bersembunyi. Ekspresi Suzimo berubah muram. Dia tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. 6 puncak utama pasti dijaga oleh para ahli tingkat atas dari ras primordial ini. Bang! 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 Sosok yang kuat melonjak ke langit dengan kekuatan yang merajalela. Sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah telah muncul. Suzimo menyapu pandangannya dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 sosok perkasa tubuh bersama muncul di udara dengan ki darah yang deras dan kekuatan yang luar biasa turun. Terhadap tekanan kesadaran roh dari 20 sosok perkasa tubuh bersama, api Caturadi Dao sangat ditekan dan nyalanya berkedip seolah-olah bisa padam kapan saja. Secara alami, kekuatan kondensasi seni Dharma dapat didorong hingga batasnya. Untuk api Caturadi Dao Suzimo, kekuatannya berkurang secara signifikan setelah menyebar ke area yang begitu luas, bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah dapat menekannya. Di udara, jumlah conjoined body mighty figure dari ras Bloodfin masih meningkat. Tak lama, ada 50 dari mereka. 50 sosok perkasa tubuh bersama dikumpulkan di Gunung 6 Bintang saja. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya fondasi salah satu primordial Nine Raches, ras Bloodfin. Jika itu hanya tokoh perkasa dari ras anggur darah, mereka bukan apa-apa di mata Suzimo. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada keberadaan yang lebih kuat yang tersembunyi di Gunung Bintang 6 yang mengawasinya dari sudut tertentu. Leluhur setengah bela diri anggur darah. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa ada lebih dari satu. Jika pertempuran besar pecah nanti, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin dengan rekan sekte Anda. Suzimo mengirim transmisi suara ke Tang Xiyun. Ada lebih banyak ahli ras Bloodfin di Six Stars Mountain daripada yang dia bayangkan. Begitu pertempuran pecah dan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, akan sulit baginya untuk melindungi Tang Xiyun dan yang lainnya. Kamu siapa? Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah ras anggur darah dan membunuh makhluk kita? Petik 2.
Sosok perkasa dari ras anggur darah berteriak. Suzimo mencibir, bukankah ras Bloodfin melepaskan lencana pembunuhan padaku? Anda bahkan tidak bisa mengenali saya. Petik 2. Ekspresi makhluk ras Bloodfin di udara berubah. Kamu, bela diri sunyi. Beberapa makhluk ras Bloodfin berteriak pelan. Fufufufu. Saat itu, tawa terdengar dari Seven Kills Peak. Sesosok bangkit perlahan, mengenakan jubah berwarna darah. Menjilat bibirnya dengan lidah merah yang mengerikan, dia berkata dengan santai, sungguh pencarian yang sia-sia. Desolate Martial, Anda menyelamatkan saya dari banyak masalah dengan mengetuk pintu saya secara pribadi. Tuan muda, sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah membungkuk ketika mereka melihat orang itu. Kamu Teng Lingzi, kan? Ekspresi Suzimo dingin saat dia memelototi pemuda berjubah darah dengan niat membunuh yang tersembunyi. Itu aku. Teng Lingzi tersenyum sinis. Mengapa? Bahkan monster terkuat yang terkenal yang menjelma dalam sejarah, sosok perkasa Desolate Martial, pernah mendengar namaku. Apakah kamu yang membunuh Ming Zhen? Su Zimo bertanya dengan dingin. Siapa itu Ming Zhen? Teng Lingzi menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah repot-repot menghafal nama semut ras manusia. Itu membuang-buang energiku. Siapa yang akan mengingat nama makanan yang mereka makan? Dia tersenyum pada Suzimo dengan sedikit darah di giginya, menyerupai hantu jahat dari neraka. Ming Zhen. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Teng Lingzi mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda mengacu pada seorang biarawan kecil? Suzimo menyipitkan matanya. Ketika Teng Lingzi melihat ekspresi aneh Suzimo, dia mengangguk. Sepertinya itu dia. Ki darah biksu kecil itu sangat kuat dan murni, jadi saya menyimpannya di labu darah saya untuk disempurnakan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan labu berwarna darah dan memegangnya di telapak tangannya. Labu darah ini adalah senjata Dharma takdirku. Bahkan jika leluhur setengah bela diri dari ras manusia tersedot, dia tidak akan bisa hidup lebih dari setahun. Namun, biksu kecil itu sungguh luar biasa. Cek. Memikirkan bahwa karakteristik Dharma belaka akan dapat bertahan sampai sekarang di labu darahku. Mata Suzimo berbinar gembira. Ming Zhen tidak mati. Kamu juga tidak harus bahagia. Teng Lingzi berkata sambil tersenyum, biksu kecil itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya menduga bahwa dalam 1 tahun atau lebih, dia akan berubah menjadi genangan darah dan menjadi energi esensi untuk labu darah saya. Tidak perlu selama 1 tahun atau lebih. Tatapan Suzimo sangat tajam dan mematikan saat dia berkata perlahan, hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu, Teng Lingzi berkata dengan sinis, bela diri yang sunyi, jangan khawatir. Aku akan menyimpanmu di dalam Blood God juga dan membiarkanmu menemaninya ke dunia bawah sebagai darah. Bab 1427, Pertempuran Besar-besaran. Tuan muda, Anda tidak perlu melakukannya secara pribadi. Aku akan membantumu menangkap Desolate Martial. Sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah menonjol. Teng Lingzi melambaikannya dan tersenyum. Tidak. Aku akan memasukkan orang ini ke dalam labu darahku secara pribadi. Bela diri Desolate, di dunia ini, tidak banyak orang di alam kultivasi yang sama dengan saya yang layak saya serang. Teng Lingzi memegang labu darah dan berjalan menuju Suzimo dengan senyum sinis. Suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Potong omong kosong dan mati. Suzimo mencibir dan menyerang Teng Lingzi dengan langkah besar. Mengapa? Anda ingin melawan saya dalam pertempuran jarak dekat? Teng Lingzi tersenyum lembut. Sebagai tuan muda dari ras anggur darah, monster yang menjelma dari satu generasi ini melihat melalui rencana Suzimo secara instan. Di antara 9 ras primordial, meskipun ras anggur darah haus darah, ki dan fisik darah mereka tidak kuat dan jauh lebih rendah daripada ras dewa dan naga. Mereka hanya lebih kuat dari ras penyihir. Jika dia bisa memaksa ras Bloodfin ke pertarungan jarak dekat, Suzimo sangat yakin bahwa dia bisa menekan Teng Lingzi dengan Green Lotus True Body-nya. Itu tidak akan semudah itu. Teng Lingzi terkekeh dan menginjak kehampaan dengan lembut. Astaga. Dalam kehampaan, tanaman merambat berwarna darah yang setebal lengan tiba-tiba tumbuh dan melingkar ke arah Suzimo. Sebelum tanaman merambat darah tiba, wajah bulat manusia di atas membuka mulut mereka dan memperlihatkan taring tajam yang bersinar dengan kilatan dingin. Paling tidak, ratusan tanaman merambat darah melingkar dengan bau busuk yang memuakkan, mengancam akan melahap Suzimo. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menjentikkan jarinya tanpa henti. Cek. Seketika,
Lebih dari 10 Heaven Flying Sword Ki meledak dan berputar di sekelilingnya dengan sangat tajam. Mereka terjalin dan menciptakan hamparan putih yang luas. Uff, uff, uff. Saat tanaman merambat darah mendekat, mereka terputus oleh Heaven Flying Sword Ki dan darah menyembur keluar, sekarat setengah langit merah. Lebih dari 10 Heaven Flying Sword Ki melingkari dan memblokir ratusan tanaman merambat darah di luar. Seni pedang pembunuh surga. Teng Lingzi mengerutkan kening dengan sedikit ketakutan di matanya. Dalam catatan ras anggur darah, bahkan di dunia atas, 3 seni pedang hebat sangat terkenal. Jika 3 seni pedang hebat itu menyatu, kekuatannya akan lebih tak terbayangkan. Bahkan dewa sempurna dari dunia atas harus menghindarinya. Badai darah. Teng Lingzi menyalurkan roh esensinya dan segel tangan yang disulapnya, menunjuk ke arah Su Zimo dari jauh. Oh, oh. Seketika, sosok bayangan berwarna darah muncul di udara dan melonjak ke arah Su Zimo seperti hantu jahat, membentuk embusan yang busuk dan jahat. Bloodstorm adalah keterampilan rahasia warisan ras Bloodfin. Dimanapun embusan angin berlalu, daging seorang pembudidaya bisa dilucuti sepenuhnya. Dalam perang kuno, seorang patriark dari ras anggur darah pernah merilis keterampilan rahasia itu. Di mana-mana embusan angin berlalu, hanya tumpukan tulang putih yang tersisa di tanah, itu sangat kejam. Ketika embusan angin bertiup, Su Zimo tidak kenal takut dan menyalurkan garis keturunannya. Penciptaan teratai hijau adalah harta paling berharga dari alam semesta dan tanpa cacat. Saat ini, Su Zimo adalah teratai hijau penciptaan humanoid dan berada di kelas 7. Ketika embusan angin bertiup, ia langsung ditekan oleh garis keturunan teratai hijau. Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan berubah menjadi hujan darah yang mengalir. Hujan darah sangat jahat dan memiliki kekuatan korosif yang sangat menakutkan. Namun, teratai hijau itu murni dan tidak ternoda, itu adalah yang paling efektif melawan objek yang begitu kotor dan jahat. Su Zimo berjalan melalui badai darah tanpa terpengaruh atau terluka sama sekali. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan metode seperti itu. Tuan muda dari ras anggur darah tidak banyak. Su Zimo mencibir, aku akan menunjukkan kepadamu seni dharma manusia. Dia melantunkan dalam bahasa Sanskerta. Mantra daming bergema di seluruh dunia. Kali ini, dia tidak melepaskan Demon Subduing Seal atau Fin Suppression Seal. Sebagai gantinya, dia melepaskan 2 segel dharma yang paling kuat dari segel Dharmic Daming. Segel besar roda Vajra dan segel besar Gunung Meru. Segel Dharma turun. Sebuah roda Vajra raksasa dihancurkan ke arah Teng Lingzi dengan kekuatan yang mengejutkan. Teng Lingzi menyalurkan garis keturunannya dan sosoknya menghilang. Di tempat itu, 100 sulur darah tumbuh dan melambaikan tangan mereka, melingkar ke arah roda Vajra di udara. Terhadap segel Dharma Daming, Teng Lingzi terpaksa mengungkapkan wujud aslinya. Tanaman merambat darah tebal itu adalah daging dan tubuh darah Teng Lingzi. Dibandingkan dengan seni Dharma yang pertama kali dia sihir, mereka benar-benar berbeda dan memiliki kekuatan yang menakutkan. 100 tanaman merambat darah bergerak pada saat yang sama dan melingkari roda Vajra dengan erat dalam sekejap mata. Roda Vajra tidak bisa lagi maju. Roda Vajra yang berbeda secara bertahap meredup dan akhirnya tenggelam ke dalam tanaman merambat. Tak lama, itu berkarat dan penuh lubang. Bang! Ledakan! Ledakan! Saat itu, bayangan besar menelan mereka. Sebuah gunung dewa raksasa turun, itu adalah gunung suci dari biara-biara Buddha, Gunung Meru. Segel Dharma mengembun menjadi Gunung Meru dan menekan Teng Lingzi dengan kekuatan tak berujung. Desir, 100 tanaman merambat di udara dan melilit ke arah Gunung Meru. Uff, uff, uff. Namun, saat tanaman merambat menyentuh Gunung Meru, mereka ditolak oleh kekuatan suci di Gunung Suci dan meledak di tempat. Ah! Teng Lingzi meraung. Tidak hanya cedera seperti itu gagal untuk mengusirnya, itu bahkan membuatnya marah. Lebih banyak tanaman merambat ke arah Gunung Meru. Dari tanaman merambat yang awalnya pecah, darah memuakkan berceceran di Gunung Meru, meredupkan cahaya Gunung Suci dan mengurangi kekuatannya. Ras Bloodfin adalah yang paling haus darah. Garis keturunan mereka mengandung darah campuran dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah yang paling tercemar dan kotor. Bahkan senjata Dharma akan hancur total jika mereka melakukan kontak secara tidak sengaja. Untuk sosok perkasa tubuh bersama, ledakan tanaman merambat tidak banyak, mereka bisa tumbuh kembali secara instan. Namun, bahkan segel Gunung Meru Agung tidak dapat menahan darah kotor dan jahat yang memancar keluar. Fakta bahwa Teng Lingzi bisa menghilangkan 2 Daming Dharmic Cells adalah bukti bahwa dia mampu. Namun,
Su Zimo sudah mendekat saat Teng Lingzi bertarung melawan dua segel Dharma Daming. Pertempuran jarak dekat. Su Zimo ingin memaksimalkan keuntungannya. Ketika mereka melihat itu, tokoh perkasa lainnya dari ras anggur darah tidak menyerang juga tidak terlihat gugup. Sebaliknya, mata mereka bersinar dengan ejekan. Di medan perang. Ketika Su Zimo turun, Teng Lingzi berubah menjadi bentuk aslinya dan berakar di tanah, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa bertarung langsung. 100 tanaman merambat merobek udara dan mencambuk ke arah Su Zimo. Pecah. Turun dari langit, Su Zimo mengambil posisi Plow Heaven Stride, seolah-olah dia sedang membajak jurang di udara. Puff! Langkah tunggal itu menyebabkan lebih dari 10 tanaman merambat darah meledak. Darah segar berceceran ke tubuh Su Zimo. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bab 1428, akhirnya bertemu Ming Zhen. Tiba-tiba, labu berwarna darah terbang keluar dari tubuh Teng Lingzi dan berputar ke kepala Su Zimo. Dengan kepalanya menghadap ke bawah dan bagian bawahnya menghadap ke atas, mulut labu itu mengarah ke Su Zimo dan bersinar dengan sinar darah yang dipenuhi dengan kekuatan misterius. Ekspresi Su Zimo berubah. Kekuatan yang dilepaskan oleh labu darah menyelimutinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang menuju labu darah. Tepat di depan semua orang, sosok Su Zimo terus menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, diserap oleh labu darah. Tokoh perkasa dari ras anggur darah tidak terkejut dengan ini. Hahaha. Teng Lingzi kembali ke bentuk manusianya dan memegang labu darah di telapak tangannya saat dia tertawa terbahak-bahak. Bela diri sunyi. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Kamu masih jatuh ke tanganku dan ditekan olehku. Petik 2. Kau brilian, Tuan Muda. Kamu pasti akan terkenal di seluruh daratan Tianhuang dalam pertempuran ini. Betul sekali. Setelah pertempuran ini, bahkan reputasi Kaisar Langit dan Dewi Xiaoxiang dari ras dewa akan jauh lebih rendah darimu. Desolate marsial sombong dan bodoh. Garis keturunan dan fisik ras Bloodfin kita memang tidak kuat. Namun, kami secara alami memiliki gerakan membunuh yang kuat untuk dapat menjadi salah satu dari 9 ras primordial. Dia tidak tahu itu. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah memuji dan menyanjung Teng Lingzi dengan keras. Sebenarnya, labu darah itu sangat penting bagi setiap ras anggur darah. Ketika setiap ras anggur darah lahir, labu darah akan tumbuh di banyak tanaman merambat. Namun, ketika mereka memasuki dunia tubuh bersama, labu darah akan menyatu. Dapat dikatakan bahwa labu darah memadatkan lebih dari setengah esensi kultivasi dan kultivasi ras Bloodfin. Memang, ras Bloodfin tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, siapapun yang ternoda oleh darah segar dari ras anggur darah akan menjalin hubungan dengan labu darah. Begitu mereka mendekat, mereka akan diserap oleh labu darah untuk dimurnikan menjadi air darah. Teng Lingzi berkata dengan bangga, bela diri Desolate itu bodoh dan benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk menekannya. Memikirkan bahwa dia akan berani begitu dekat denganku setelah ternoda oleh darahku. Bahkan leluhur setengah bela diri tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuatan labu darah. Keberuntungan umat manusia sudah habis. Apa yang disebut sebagai monster terkuat yang menjelma dalam sejarah itu tidak seberapa. Bahkan tidak butuh banyak usaha untukmu, Tuan Muda. Petik 2. Dia tidak sebaik yang dia bayangkan. Hanya karena kita ras primordial telah tertidur begitu lama, semut dan makanan ras manusia ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai penguasa daratan Tianhuang. Fufu. Tuan Muda, bagaimana kita harus menangani makanannya? Sosok perkasa dari ras anggur darah menunjuk ke semua orang dari Sekte Duel Selatan tidak jauh. Pertempuran pecah terlalu cepat dan Tang Xiyun sedang membujuk semua orang. Tepat ketika semua orang dari Sekte Duel Selatan tergerak dan harapan menyala kembali, mereka melihat Su Zimo tersedot ke dalam labu darah, dia ditekan oleh Teng Lingzi. Ekspresi semua orang dari Sekte Duel Selatan menjadi gelap dan mereka tertawa mencela diri sendiri. Untuk memulainya, mereka seharusnya tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk dapat melarikan diri dari tempat ini, nasib mereka telah lama ditentukan. Tang Xiyun tertawa pahit dan menghela nafas sedih. Tentu saja kami akan membesarkan mereka lagi. Teng Lingzi berkata dengan acuh tak acuh, makanan seharusnya mengerti bahwa itu adalah makanan. Kamu bahkan bermimpi untuk melarikan diri. Apakah kamu masih akan makan hari ini, Tuan Muda? Perlombaan Bloodfin sedang ditanyakan. Tidak perlu. Tatapan Teng Lingzi mendarat di labu darah di telapak tangannya dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku bahkan tidak perlu mengonsumsi makanan untuk jangka waktu tertentu. Legenda mengatakan bahwa Desolate Martial memiliki tubuh teratai hijau. Jika saya bisa memurnikannya,
kekuatan Dharma dan kekuatan tempur saya akan meningkat secara eksponensial. Aku mungkin bisa merasakan kesempatan untuk menerobos dan memahami kekuatan-kekuatan suci. Selamat sebelumnya, Tuan Muda. Semua orang dari ras Bloodfin mengucapkan selamat kepadanya. Iya, Teng Lingzi mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengasingkan diri selama 1 tahun setelahnya. Jangan ganggu saya selama periode waktu ini. Petik 2. Untuk makanan itu, aku akan memberikannya pada kalian. Terima kasih, Tuan Muda. Semua orang dari ras Bloodfin sangat senang. Labu darah berwarna merah mengerikan. Di mana-mana dipenuhi dengan darah. Meskipun dia tersedot oleh labu darah Teng Lingzi, ekspresi Suzimo masih tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya. Meskipun labu darah tidak terlihat besar, ia memiliki dimensi tersendiri di dalamnya. Tatapan Suzimo mendarat di dinding bagian dalam labu darah. Ada bekas luka darah tipis yang padat dan terjalin. Seperti pembuluh darah manusia, bahkan ada darah yang mengalir di dalamnya. Menurut Teng Lingzi, Ming Zhen seharusnya masih berada di labu darah. Kenapa aku tidak bisa menemukan jejaknya? Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mungkinkah Ming Zhen gagal bertahan dan disempurnakan menjadi darah oleh Teng Lingzi? Su Zimo memindai labu darah dengan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat tatapannya mendarat di kepompong darah yang tingginya setengah dari manusia di sudut. Awalnya, dia tidak memperhatikan kepompong darah sama sekali. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti segumpal darah dalam labu darah tanpa ciri khusus atau tanda-tanda kehidupan. Namun, persepsi roh Su Zimo kuat. Dia bisa merasakan sedikit kebaikan surgawi dari kepompong darah. Meskipun lemah, dia menangkapnya. Dalam sekejap, Su Zimo tiba di samping kepompong darah. Kepompong darah dipenuhi dengan benang darah yang melingkar rapat dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Su Zimo mengulurkan tangan dan menariknya dengan santai, menghilangkan sebagian besar benang darah. Semua benang darah itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Jika bukan karena tubuh sejati teratai hijaunya mengalami transformasi total, telapak tangan Su Zimo akan membusuk dan tulangnya akan terbuka. Memang ada seorang biarawan di kepompong darah. Beku itu duduk dalam posisi lotus dengan kedua telapak tangan dirapatkan. Matanya terpejam dan tubuhnya bersinar samar. Dia sangat kurus dan lebih dari setengah dagingnya sudah hilang. Su Zimo hampir tidak bisa mengenalinya. Saat itu, biksu itu membuka matanya dan melihat Su Zimo. Matanya jernih seperti air, murni dan tulus. Bahkan di lingkungan yang seram dan kotor seperti itu, matanya masih memancarkan perasaan yang baik dan indah. Itu adalah Ming Zhen. Su Zimo hanya pernah melihat tatapan yang begitu jelas dan tulus dari Ming Zhen sebelumnya. Menatap Ming Zhen yang layu dan kurus, Su Zimo merasa jantungnya perih dan matanya memerah. Saudara muda, kamu di sini. Ming Zhen tersenyum lembut dengan ekspresi kegembiraan dan kepuasan di wajahnya. Ketika dia melihat senyum itu, Su Zimo hampir menangis. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, tidak ada kemarahan atau niat membunuh dalam dirinya, hanya ada rasa syukur yang tak terlukiskan. Ming Zhen telah terperangkap oleh labu darah selama 10 tahun dan itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika itu orang lain, mereka akan hancur secara mental. Bahkan Su Zimo tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia dipenjarakan selama 10 tahun penuh dalam lingkungan yang begitu jahat dan kotor. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan memasuki iblis Dao sepenuhnya dan mengaktifkan Sutra Fin penyempurnaan darah sekali lagi untuk membunuh. Namun, Ming Zhen tidak. Ming Zhen masih bisa tersenyum. Tidak ada dendam atau kebencian. Melalui Ming Zhen, Su Zimo dapat merasakan kebajikan dan kemurahan hati tertinggi dari Siti Garba Bodhisattva. Dia bersumpah bahwa dia hanya akan mencapai kebudaan setelah neraka kosong dengan semua makhluk hidup terbebaskan. Keinginan Su Zimo tegas dan tak tergoyahkan. Namun, melawan agama Buddha seperti itu, dia tergerak dan dia menangis. Bab 1429, Hubungan Guru dan Murid yang Mendalam. Maaf, aku terlambat. Su Zimo merasa bersalah. Ming Zhen menggelengkan kepalanya dan mengangkat telapak tangannya yang layu, seolah ingin menghapus air mata di wajah Su Zimo. Namun, dia kehilangan kekuatannya di tengah jalan dan lengannya jatuh lemas sekali lagi. Ketika dia melihat itu, hati Su Zimo terasa sakit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Ming Zhen sangat lemah. Jika dia terlambat, Ming Zhen mungkin tidak akan bisa bertahan. Guru sudah pergi. Setelah hening sejenak, Su Zimo memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran.
Saya tahu. Ming Zhen mengangguk. Su Zimo sedikit tercengang dan bingung. Ming Zhen menjawab, meskipun saya terjebak di sini pada waktu itu, saya sepertinya merasakan sesuatu. Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan menunjuk ke dadanya. Ini menyakitkan di sini. Pada saat itu, saya tahu bahwa Tuan telah meninggal. Meskipun mereka terpisah ribuan mil, dia bisa merasakan kepergian kerabatnya. Suara Ming Zhen tenang tapi ada kesedihan yang tak tertandingi di dalamnya. Guru pergi dengan damai tanpa rasa sakit. Su Zimo berkata dengan lembut, sebelum dia pergi, dia bahkan menginstruksikan saya untuk datang ke wilayah selatan untuk mengunjungi Anda. Kembali ketika Biksu Yuan Bei mengatakan itu kepada Su Zimo, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya, Biksu Yuan Bei pasti telah memberikan nasihat itu karena dia merasakan sesuatu. Namun, Biksu Yuan Bei berada di akhir masa hidupnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ming Zhen sedikit menundukkan kepalanya. Biksu kecil yang murni dan polos ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau pengecut meskipun dia berada di neraka. Dia telah terperangkap di sini selama 10 tahun dan hampir mati. Namun, hatinya tidak goyah sama sekali dan dia masih bisa mempertahankan resolusi awalnya dengan senyuman. Namun, pada saat itu, Ming Zhen menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya ketika mendengar berita tentang Biksu Yuan Bei. Meskipun dia diam, pakaiannya basah oleh air mata. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan kesedihan di hatinya, dia tidak bisa. Perpisahan di lembah pemakaman naga adalah perpisahan abadi. Sesaat kemudian, dia berkata pelan dengan suara bergetar. Ming Zhen berbeda dari Su Zimo. Sejak mereka dikirim ke medan perang kuno, Su Zimo telah diburu oleh berbagai sekte dan faksi besar dan bahkan kembali ke lembah pemakaman naga untuk mencari perlindungan. Namun, Ming Zhen tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Selalu ada penyesalan dalam hidup. Beberapa penyesalan, sekali terlewatkan, tidak dapat ditebus dalam hidup ini. Ming Zhen telah lama merasakan kematian Biksu Yuan Bei dan terjebak di sini. Selama bertahun-tahun, rasa sakit dan siksaan yang dia alami bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Su Zimo. Lama kemudian, Ming Zhen berbicara, ketika saya merasakan kepergian guru, saya melantunkan Sutra Doa Bodhisattva Sitigarbha, Sutra Amitabha dan mantra kelahiran kembali untuknya di sini, berharap dia dapat pindah ke tanah suci tanpa harus menderita lagi. Saat Su Zimo hendak menghiburnya, dia merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Tepat di depannya, dinding bagian dalam labu berwarna darah mulai menggeliat seperti perut manusia dan darah merembes. Darahnya sangat jahat dan melonjak ke arah Su Zimo dan Ming Zhen. Reaksi Su Zimo sangat cepat. Melambaikan lengan bajunya, dia menyapu Ming Zhen yang ada di sampingnya dan melompat ke udara. Namun, ada batas ruang di dalam labu darah. Su Zimo menggendong Ming Zhen dan terus bangkit. Dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak labu darah. Mulut labu diblokir oleh Teng Lingxi. Air darah di bawah melonjak dengan cepat dan akan menenggelamkan mereka berdua tak lama lagi. Situasi Su Zimo masih baik-baik saja. Namun, tubuh Ming Zhen sudah diambang kehancuran. Ditambah dengan fluktuasi emosinya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan dampak dari air darah. Su Zimo melepaskan kesadarannya dan lampu hijau menyala. Platform Lotus Penciptaan turun. Memegang Lotus Hijau Penciptaan, Su Zimo menyalurkan ki darahnya dan mengeluarkan suara tsunami. Dia menyalurkan kekuatan dharmanya dan menghantamkannya ke mulut labu. Ledakan. Ada ledakan keras. Platform Lotus Penciptaan bertabrakan dengan keras di mulut labu dan menerima serangan balik yang luar biasa. Meskipun lengan Su Zimo sedikit mati rasa, mulut labu itu tidak bergerak sama sekali. Bang, bang, bang. Dia menggunakan platform Lotus Penciptaan dan terus menghancurkan berulang kali dengan ledakan keras. Seluruh labu darah bergetar tetapi mulut labu tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Darah di bawah sudah memanjang. Saudara muda, bawalah lentera hijau ini bersamamu. Saat itu, Ming Zhen berbicara, sebagian alasan mengapa saya bisa bertahan di sini selama 10 tahun adalah karena warisan Bodhisattva Sitigarbha. Pada saat yang sama, itu karena perlindungan lentera hijau ini. Petik 2. Biasanya, bahkan ahli leluhur setengah bela diri tidak dapat menahan penyempurnaan Teng Lingxi, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma. Sudah jelas seberapa kuat lentera hijau itu untuk dapat mendukung Ming Zhen sampai sekarang. Su Zimo mengalihkan pandangannya. Di lingkungan yang tertutup dan kotor ini, meskipun nyala api pada lentera hijau kecil dan lemah, itu masih menyala dan memancarkan cahaya redup. Cahaya redup itulah yang menghalangi sebagian besar kekuatan labu darah. Ming Zhen, tidak perlu untuk itu.
Ekspresi Suzimo dingin saat dia berkata perlahan, saya benar-benar tidak percaya bahwa labu darah yang begitu kotor dapat melahap dan memurnikan lotus hijau penciptaan yang mencuri penciptaan surga dan bumi. Jika dia ingin melahap lotus hijau penciptaan, aku akan membiarkannya. Suzimo menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya. Sosoknya tampaknya telah menghilang dan teratai hijau tanpa cacat tumbuh dari air darah yang bergemuruh. Teratai hijau itu tanpa cacat dan murni, seperti harta dunia yang tidak bisa didekati oleh benda kotor atau jahat. Kuncup bunga di teratai hijau mekar tanpa suara. 7 kelopak mekar satu demi satu, memancarkan cahaya yang cemerlang. Platform lotus hijau raksasa mengangkat Mingzhen dan 63 lubang bersinar dengan sinar cahaya, memberi nutrisi pada daging dan esens spiritnya. Meskipun air darah melonjak, itu tidak bisa mendekati penciptaan teratai hijau. Astaga, lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan tubuhnya mengembang, menyerbu ke langit dengan kekuatan yang tak terbendung seolah-olah ingin meledak ke seluruh dunia. Gunung Bintang 6. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah baru saja mengumpulkan semua orang dari Sekte Duel Selatan lagi dan memerintahkan bawahan mereka untuk membersihkan medan perang. Pertempuran telah berakhir dengan cepat. Namun, api membakar Six Stars Mountain tanpa bisa dikenali. Selain 6 puncak utama yang masih utuh, sisanya hangus. Ras Bloodfin juga menderita kerugian besar. Ada lebih dari 10.000 klan Bloodfin yang ditempatkan di Six Stars Mountain dan lebih dari setengahnya mati dalam api. Sebelumnya, ras Bloodfin sudah menganggap tempat ini sebagai wilayah mereka sepenuhnya dan bahkan beberapa Bloodfin tingkat rendah mulai pindah ke sini. Memikirkan bahwa api akan membakar semua tanaman merambat darah tingkat rendah menjadi abu. Teng Lingzi turun di Seven Kills Peak dan baru saja mengaktifkan garis keturunannya untuk memperbaiki labu darah saat menuju ke tempat pengasingannya. Tiba-tiba, labu darah di telapak tangannya bergetar. Dia terkekeh dengan ekspresi mengejek. Kamu ingin keluar setelah memasuki labu darahku. Tidak lama kemudian, labu darah bergetar berulang kali. Namun, itu tidak berguna. Teng Lingzi hanya memegang dengan lembut dan labu darah tidak bisa jatuh. Berjuang, kamu akan menyerah ketika kamu lelah. Teng Lingzi tersenyum lembut. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, mata Teng Lingzi melebar dan senyumnya membeku di wajahnya.